Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neneng Hasanah, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Christine Wayuningsi. Saya Diana Agustiningsi. Saya Dinda Syahrani. Saya Rizky Aprianti Kusuma. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan materi pertemuan 7 tentang standar akuntansi. Pengertian dan standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan seperangkat aturan, prinsip, dan prosedur bagaimana informasi keuangan dapat disusun dan disajikan dalam laporan keuangan. Akuntansi memiliki standar kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan pada teknik-tekniknya. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar, teknik, dan juga prinsip dan praktek yang sudah diterima oleh umum karena kegunaan dan kelogisannya. Tujuan standar akuntansi antara lain adalah menjelaskan hubungan antara FASB dan juga SFAS dengan profesi akuntansi. Selain itu, juga menjelaskan hubungan antara standar akuntansi keuangan Indonesia dengan standar pemeriksaan keuangan. Selain itu juga menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan juga dapat dipahami. Dan terakhir dapat membantu pengambilan yang tepat atau pengambilan keputusan yang tepat oleh berbagai stakeholder. Evolusi standar akuntansi di Indonesia. Masa awal, standar akuntansi di Indonesia awalnya belum terstruktur dan terpusat. Praktek akuntansi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh standar internasional, terutama GAP. Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI pada tahun 1973 pertama kali diterbitkan. Sebagian besar merupakan terjemahan dari buku Paul Grady, dibuat untuk merespon atas perkembangan pasar modal di Indonesia. PAI tahun 1984 revisi mendasar terhadap PAI 1973 yang sebelumnya. Nah, dilakukan oleh Komite PAI, dibuat untuk meningkatkan kualitas dan relevansi standar akuntansi di Indonesia. Nah, pada tahun 1994 standar akuntansi keuangan, yaitu revisi total bertujuan untuk mengikuti perkembangan standar akuntansi internasional, melepaskan PAI yang sebelum-sebelumnya seperti PAI 1973 dan PAI 1984 dan mengadopsi standar internasional. Kenapa sih pentingnya standar akuntansi? Standar akuntansi itu dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas terhadap informasi keuangan di Indonesia dan juga memudahkan investor dan stakeholder dalam memahami laporan keuangan. Peran Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. IAI adalah organisasi profesi akuntan di Indonesia yang mana memiliki peran penting dalam menyusun dan menetapkan standar akuntansi di Indonesia. Lembaga di bawah IAI itu yang bertanggung jawab dan menetapkan SAK atau standar akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan sumber standar akuntansi di Indonesia. Sumber standar akuntansi di Indonesia ini ada dua. Yang pertama itu ada SAK, yang kedua itu ada PSAK. Nah, yang pertama, SAK itu bertujuan untuk memastikan bahwa semua laporan keuangan disusun secara konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas. Yang kedua ada PSAK. PSAK adalah pernyataan standar akuntansi di Indonesia. PSAK juga merupakan bagian dari SAK. PSAK juga adalah pedoman yang sangat penting bagi akuntan dalam menyusun laporan keuangan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara standar akuntansi dan peraturan lainnya. Yang pertama adalah etika profesi. Jadi, bagaimana standar akuntansi ini bisa terintegrasi dengan kode etik profesi. Yang kedua ada standar auditing. Standar auditing ini menjelaskan bagaimana si standar akuntansi ini bisa berhubungan dengan standar auditing. Yang ketiga ada koneksi SEC. Ini membahas hubungan erat antara FASB dan Securities and Exchange Commission. Keempat ada GAAP untuk berbagi
bagi entitas. GAP ini biasanya dipakai untuk lembaga pemerintah, nirlaba, dan perusahaan komersial. Jadi selain peraturan-peraturan yang berhubungan dengan akuntansi, kita juga harus terhubung dengan peraturan pemerintah, peraturan nirlaba, dan peraturan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas penyusunan standar di USA. Jadi ada beberapa pihak yang ikut serta dalam menyusun standar akuntansi di USA. Di antara lain ada 6 yang bisa saya sebutkan. Yang pertama ini ada Big 8, yang kedua ada American Institute Certified Public Accountant, yang ketiga ada Finance Accounting Standard Board, yang keempat ada Governmental Accounting Standard Board, yang kelima ada Securities and Exchange Commission, yang keenam ada American Accounting Association. Selanjutnya kita akan membahas pihak yang terlibat dalam penyusunan SAK di Amerika. Dari didasarkan ada Big 8. Big 8 itu isinya itu perusahaan-perusahaan besar yang ikut serta dalam penyusunan standar akuntansi di US. Saya akan jelaskan atau saya akan sebutkan 8 perusahaan yang ikut serta dalam penyusunan standar akuntansi. Yang pertama ada Arthur Andersen & Co, yang kedua ada Arthur Young & Co, yang ketiga ada Coopers and Labor, yang keempat ada S&W Winnie, yang kelima ada Prince Waterhouse & Co, yang keenam ada Deloitte Haskins and Sells, yang ketujuh ada Pickmerrick Mitchell & Co, yang terakhir ada Touchers & Co. Pada tahun terakhir ini ada beberapa perusahaan besar yang sudah melakukan merger sehingga dikenal hanya Big 5 yang terdiri dari Arthur Andersen, Deloitte & Touche, KPMG, dan keempat ada Ernst & Young, dan terakhir ada Prince Waterhouse. Berjalannya waktu, Andersen bubar karena kasus Enron. Saat ini hanya terdiri Big Four yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi, yaitu ada Deloitte & Touche, yang kedua ada Ernst & Young, yang ketiga ada KPMG, yang terakhir ada Prince Waterhouse Coopers & Co. Yang kedua itu ada Financial Accounting Standard Board. Pada tahun 1930, AICPA membentuk tim yang bekerja sama dengan SAC dan terbentuklah sebuah komite yang disebut Committee on Accounting Procedure. Komite ini selama masa kerjanya mengeluarkan 51 Accounting Research Bulletin atau ERB dari tahun 1939 sampai dengan pada tahun 1959. Nah, pada tahun 1971, karena kekhawatiran akan campur tangan pemerintah terhadap penyusunan standar akuntansi, AICPA menunjuk WIT Committee yang membubarkan APB dan membentuk FAF atau Financial Accounting Foundation, serta membawahi FASAC atau Financial Accounting Standard Advisory Council. Nah, FASB ini dibandingkan dengan APB mempunyai beberapa perbedaan. Yang pertama itu anggota berjumlah 7, sedangkan dulu 18 sampai dengan 21 orang. Dan yang kedua itu ada status anggotanya sekarang itu full time. Terus posisinya lebih otonom, kedudukannya lebih independen, dan badan ini diwakili lebih luas dari kelompok profesi dan bisnis. Nah, yang ketiga itu ada Securities and Exchange Commission. SEC sebagai lembaga yang mengatur mengenai pasar modal di USA dibentuk pada tahun 1934. Karena tanggung jawab SEC untuk mengatur laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang go public atau full disclosure, peranan standar akuntansi ini dibilang sangat dominan. Oleh karena itu, bersama lembaga lainnya, SEC ikut aktif dalam melontarkan suatu standar akuntansi. Nah, ciri-ciri dan peraturan SEC yang agak berbeda dengan lazim. Yang pertama itu adalah Regulation SX. Peraturan ini mengatur tentang bentuk dan isi laporan keuangan yang diserahkan kepada SEC. Yang kedua itu ada Accounting Series Release atau ASR. ASR adalah wahana SEC dalam mengatur perusahaan yang go public tentang masalah akuntansinya. Yang ketiga itu ada SEC Decision and Reports. Terus yang keempat ada SEC Annual
Dan yang terakhir ada pidato, makalah, pimpinan, dan staf SEC. Nah, yang keempat itu ada The American Accounting Association. The AAA ini adalah organisasi akuntan yang berkiprah di bidang akademik seperti profesor, dosen, peneliti, staf pengajar, atau orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap pengembangan teori dan praktik akuntansi. AAA ini memiliki jurnal triwulan yang diberi nama Accounting Review yang merupakan majalah paling bergengsi di bidang akuntansi. Sebenarnya ada 6 upaya AAA dalam pengembangan standar akuntansi maupun kerangka teoritisnya. Yang kelima ini ada PCAOB atau Public Community Accounting Oversight Board. Adalah lembaga baru yang lahir dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act atau Undang-Undang Pertanggungjawaban Perusahaan Publik. Adapun fungsi PCAOB ini di samping melakukan pengawasan menyeluruh terhadap perusahaan yang mendaftar di pasar modal atau dikenal perusahaan publik, di samping pengawasan yang dilakukan SEC atau Securities Exchange Commission, juga mengeluarkan berbagai aturan yang harus diikuti perusahaan publik, termasuk standar akuntansi dan ketentuan penyajian laporan keuangan. Terus selanjutnya itu ada organisasi atau badan lain. Peranan langsung atau tidak langsung terhadap perumusan standar akuntansi, yang itu yang pertama ada The National Association of Accountants, yang kedua The Cost Accounting Standard Board, yang ketiga itu ada Financial Executive Institute, yang keempat itu ada International Accounting Standard Committee, dan yang terakhir ada badan-badan atau organisasi luar negeri lainnya. Baik, yang selanjutnya itu ada perumusan standar akuntansi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu sendiri tidak ada persyaratan hukum yang mewajibkan publikasi laporan keuangan periodik yang telah diaudit kecuali tentang lembaga regulator misalnya SEC. Amerika Serikat menyukai regulasi akuntansi yang detail. Dalam penyusunan standar akuntansi keuangan Amerika Serikat sangat berpegang pada kerangka teoritis konseptual yang ditetapkan FASB sebagai berikut. Yang pertama itu ada tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan yang bertujuan mencari laba yang diterbitkan pada November 1978. Yang kedua itu ada karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang diterbitkan Mei 1980, kemudian direvisi dengan statement nomor 6 pada Desember 1980. Yang ketiga ada tujuan pelaporan keuangan organisasi non-profit diterbitkan Desember 1980. Yang keempat ada pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan perusahaan bisnis diterbitkan pada Desember 1984. Dan yang terakhir itu ada elemen-elemen laporan keuangan yang diterbitkan pada Desember 1985. Perumusan standar akuntansi di Amerika Serikat. Fungsi FASB ini adalah secara jelas dijelaskan dalam mission statement-nya, yaitu untuk membentuk dan membagikan standar-standar akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai pedoman dan pendidikan bagi publik, termasuk penerbit laporan keuangan, auditor, dan pemakai laporan keuangan. Lalu FASB ini juga membentuk konsep akuntansi yang luas serta standar bagi pelaporan keuangan. Selain itu, ini juga berfungsi menyediakan pedoman mengenai implementasi standar-standar tersebut. Penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI adalah organisasi profesi
standar yang dibentuk oleh DSAK. Dan yang terakhir ada pembahasan dalam DSAK. Lalu ada penyimpanan exposure draft kepada DSAK untuk meminta pendapat dan mempertimbangkan dampak penerapan standar. Lalu ada peluncuran draft sebagai exposure draft dan distribusiannya. Lalu ada public hearing, pembahasan tanggapan atas exposure draft dan memasukkan ke public hearing. Lalu ada limited hearing. Lalu ada persetujuan exposure draft PSAK menjadi PSAK. Dan lalu ada pengecekan akhir dan selanjutnya ada sosialisasi standar. Dan ya, untuk kesimpulan dari semua materi yang sudah kami sampaikan, yaitu standar akuntansi merupakan pedoman resmi yang mencakup konvensi, peraturan, prosedur untuk pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Disusun oleh lembaga berwenang seperti FASB di Amerika Serikat dan DSAK IAI di Indonesia untuk menghasilkan informasi keuangan yang jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan. Di Amerika Serikat, FASB mengeluarkan SVAS melalui proses komprehensif sebagai komponen utama GAAP. Sementara di Indonesia terdapat 3 jenis standar, yaitu standar akuntansi umum, standar akuntansi etap, dan standar akuntansi syariah yang disusun melalui 2 prosedur untuk memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Perkembangan standar akuntansi terus berlangsung mengikuti dinamika bisnis global dengan kecenderungan mengarah pada harmonisasi melalui adopsi IFRS. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya